Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar P3K Guru tahun 2022 ini. Di kesempatan ini teman-teman kita akan membahas ya, di sini kita akan membahas di sini hanya 4 kategori ini ya yang bisa mengikuti dan mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ya teman-teman. Silahkan nanti dicek apakah kalian masuk di dalam kategori ini apa tidak. Nah, tentunya ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Apakah kalian itu masuk di prioritas 1 ya? Apakah masuk di prioritas 2 atau di prioritas 3? Atau kalian masuk di dalam prioritas 4 ya? Nanti teman-teman banyak sekali menanyakan bagaimana dengan guru swasta, bagaimana dengan teman-teman yang belum masuk di Dapodik, dan juga nanti kita akan membahas bagaimana dengan pelamar umum ya. Bagaimana dengan pelamar umum, apakah bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut teman-teman terkait dengan materi ini, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasi biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ini yang sering ditanyakan, jadi kalian nanti masuk di kategori berapa dan apakah kalian nanti bisa ikut ya. Apakah kalian bisa ikut di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Oke, yang pertama teman-teman tentunya kita awali dulu ya. Kita awali dulu dari keputusan Menteri Pendidikan ya, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Di sini dijelaskan di nomor 349 ya, garing P tahun 2022. Di sini terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kalau kita lihat teman-teman di dalam diktum kelima ya, di sini di dalam diktum kelima, di sini dijelaskan teman-teman ya bahwa di sini di dalam diktum kelima, di sini dijelaskan bahwa pelamar yang dapat melamar mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Di sini pada instansi tahun 2022 yang terdiri dari 2 kategori ya. Jadi dari 2 kategori, dan di dalam 2 kategori nanti terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di sini ada pelamar prioritas, yang kedua adalah pelamar umum ya. Nah, nanti kalian itu masuk di pelamar prioritas atau mungkin kalian masuk di pelamar umum. Nah, atau mungkin kalian malah tidak bisa mengikuti atau kalian tidak masuk di pelamar 1 ataupun masuk di pelamar 2. Nah, di sini di dalam keputusan ini dijelaskan teman-teman ya, di lampiran berikutnya atau di informasi berikutnya, di sini ada kategori pelamar ya. Di dalam kategori pelamar, di sini ada pelamar prioritas ya. Dari pelamar prioritas ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, di sini untuk pemenuhan kebutuhan ya, P3K Guru ini mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada pelamar prioritas 1 ya. Nah, pelamar prioritas 1 ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan guru tahun 2021. Ingat ya, dan telah memenuhi nilai ambang batas atau PG. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 ini dilakukan berdasarkan untuk urutannya ya. Jadi prioritasnya itu yang diutamakan adalah pertama adalah THK 2, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas atau PG ya. Ini yang ketiga adalah lulusan PPG, dan yang keempat adalah guru swasta. Jadi ini adalah untuk urutannya di prioritas pertama. Yang kedua untuk pelamar prioritas 2, nah ini adalah pelamar yang tidak termasuk atau pelamar yang tidak PG ya, artinya tidak lulus passing grade. Nah, ini untuk tenaga honorer kategori 2. Nah, pelamar 3 ini adalah pelamar prioritas 3 ini merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 dan satuan pendidikan yang didengarkan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Nah, yang berikutnya untuk pelamar umur ya, jadi kategori 2 pelamar umum, dan ini pelamar umum ini terdiri dari lulusan PPG, tentunya sudah terdaftar di pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan yang B ya, di sini ada pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini hanya 2 kategori yang mana ini terbagi menjadi beberapa poin.
Terus yang berikutnya perlu dipahami di dalam 3 mekanisme untuk seleksi guru ya, tentunya di sini ada di poin 1 ada penyelesaian untuk yang lulus PG, yang kedua adalah nanti yang masuk di kategori 2 ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Yang di poin 3 teman-teman ini untuk teman-teman seleksi atau tesnya ya, ini tentunya untuk kategori 3. Nah, di dalam rekaman resmi teman-teman di dalam guru P3K di guru ppk.kemdikbud.go.id ini dijelaskan ya, di sini ada kategori pelamar. Nah, kategori pelamar kalau kita cek teman-teman di sini ada 4 kategori ya. Ada pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan juga ada pelamar umum. Ya, ini seperti yang sudah kita jelaskan. Yang mana di sini hanya ada 4 kategori ini. Nah, kita ulangi lagi, di sini juga dijelaskan bahwa untuk pelamar prioritas 1 ya. Jadi pelamar prioritas 1 ini adalah teman-teman ya, jadi yang sudah mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 dan sudah memenuhi nilai ambang batas. Ya, pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar 1 ini berdasarkan urutannya. Jadi ini yang nanti tentunya yang passing grade tentunya juga masih akan dicek lagi nilai teknisnya. Jika ada kesamaan tentunya ada beberapa poin yang akan digunakan untuk perankingan ya, bahasanya seperti itu. Nah, untuk pelamar prioritas 1 itu ya, yang pertama ada di tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas. Yang kedua adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang berikutnya adalah lulusan PPG, ini yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021. Yang terakhir adalah guru swasta ya. Nah, ini mungkin salah satunya ya untuk penyelesaian juga termasuk penyelesaian tenaga honorer, yang mana memang tenaga honorer ini yang sudah terdata atau sudah mengikuti seleksi P3K Guru 2021 ini menjadi prioritas utama. Yang kedua, di sini ada pelamar prioritas kedua. Nah, ini pelamar prioritas 2 ini merupakan tenaga honorer kategori 2 yang tidak termasuk di dalam tenaga honorer pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi ini bisa diartikan untuk tenaga honorer kategori 2 ini mungkin yang belum masuk ya. Jadi yang belum masuk artinya dia sudah mengikuti tapi dia belum lulus PG. Ini juga termasuk di dalam pelamar prioritas 2. Terus untuk pelamar prioritas 3, di sini ada pelamar prioritas 3 ini merupakan guru non ASN. Ya, guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi untuk guru-guru negeri. Jadi untuk teman-teman guru-guru negeri itu tentunya yang belum lulus PG itu masuk di pelamar prioritas 3 ya. Tetapi ada juga mungkin ya guru honorer yang masuk di prioritas 2, yaitu yang masuk ke dalam tenaga honorer kategori 2. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau pelamar prioritas 2 ini adalah untuk teman-teman tenaga honorer kategori 2 ya, yang bisa kita katakan yang belum lulus PG ya, karena atau belum mencapai nilai ambang batas. Tapi untuk pelamar 3 ini adalah guru-guru di honorer di sekolah negeri ya, yang belum lulus PG ya, atau belum lulus passing grade ya. Jadi yang tidak termasuk di pelamar prioritas 1 ya. Jadi pelamar prioritas 1 itu bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Jadi bahasa sederhananya seperti itu. Nah, terus pelamar 3 ini juga dijelaskan dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester ya pada aplikasi Dapodik. Tentunya nanti di pelamar prioritas 2 dan 3 ini nanti masuk di dalam observasi ya, atau penilaian kesesuaian. Terus yang berikutnya di poin 4 ya, ini ada pelamar umum. Nah, ini pelamar umum tentunya yang dimaksud umum di sini bukan untuk teman-teman yang di luar 2 kategori ini. Jadi yang dimaksud pelamar umum ini nanti hanya ada 2 ini ya. Jadi lulusan PPG ya yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Tentunya itu untuk lulusan PPG ini biasanya yang sekarang lagi digencarkan itu adalah teman-teman yang mengikuti PPG Prajabatan ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti PPG Prajabatan, meskipun kalian belum masuk ke Dapodik, tetapi ketika kalian sudah masuk di pendidikan profesi guru di laman Kemendikbudristek, nanti teman-teman di sini biasanya ada cek ya, ada cek data PPG. Nanti tentunya teman-teman untuk yang lulusan PPG Prajabatan tentunya bisa mengecek apakah data kalian itu sudah masuk di dalam Kemendikbudristek atau belum. Kalau sudah, tentunya kalian nanti masuk dalam pelamar umum ya, dan sudah tentunya masuk di pelamar umum dan nanti bisa mengikuti seleksi P3K Guru.
Nah, terus ini yang paling banyak ditanyakan adalah di poin 2 ya. Nah, ini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ingat ya, yang terdaftar. Jadi misalkan guru-guru swasta ya, guru-guru swasta di sini yang belum masuk PG ya, artinya ingat ya, guru swasta ini tidak masuk di dalam prioritas ini ya. Artinya yang masuk di dalam prioritas 1 itu adalah guru swasta yang sudah PG di tahun 2021. Jadi dia masuk di prioritas 1. Tapi bagi guru-guru swasta yang belum PG ya, belum masuk passing grade, di sini dia tidak masuk di prioritas 2 maupun prioritas 3 karena di prioritas 2 di prioritas 3 ini dijelaskan bahwa di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ya. Jadi hanya untuk sekolah-sekolah negeri. Tapi untuk semua teman-teman ya, pelamar yang terdaftar di Dapodik, berarti ini untuk guru-guru swasta ini nanti masuk di dalam pelamar umum ya, kecuali mereka yang sudah PG ya, yang sudah PG di tahun 2021 masuk sebagai pelamar prioritas 1. Itu teman-teman ya, informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan 4 kategori yang bisa mengikuti dan mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, yuk teman-teman, semoga kalian masuk di dalam kategori ini dan bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Semoga diberikan kemudahan dan teman-teman bisa lolos seleksi P3K Guru dan bisa mendapatkan bisa mendapatkan SK ASN P3K Guru tahun 2022 ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.